Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurusobah dengan NIM 4022300004 kelas PSD dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang error correction model dengan studi kasus sebagai berikut. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh capital adequacy ratio atau CAR dan inflasi terhadap return of asset atau ROA bank muamalat. Data dikumpulkan untuk periode triwulan tahun 2016 sampai tahun 2022. Jenis data yang digunakan adalah data time series. Objeknya bank muamalat yang dikumpulkan pada tahun 2016 sampai 2022. Variabel independennya itu CAR dan inflasi, sedangkan variabel dependennya itu ROA atau return of asset. Langsung saja kita buka datanya. Kita copy ROA, CAR dan inflasi. Kemudian kita buka eViews. Kita pilih create a new eViews workfile. Di sini frekuensinya kita ganti menjadi quarterly. Start date-nya kita pilih 2016. End date-nya kita pilih 2022. Kemudian kita oke. Di sini kita memilih quick empathy group. Nah, data yang sudah kita salin tadi kita tempel di sini. Jika sudah, kita akan melakukan uji statistik deskriptif. Caranya kita klik view, deskriptif start, common sample. Nah, ini untuk hasilnya kita freeze, kita name underscore 1 underscore deskriptif. Kita oke. Untuk langkah selanjutnya, kita akan melakukan uji multikolinearitas. Caranya kita klik view, covariant analysis. Covariantnya ini kita ganti jadi correlation. Layoutnya kita ganti menjadi single table. Kemudian kita oke. Untuk hasilnya kita freeze, name underscore 2 underscore multico. Kita oke. Oke, selanjutnya kita akan baca hasilnya. Yang pertama di uji multikolinearitas. Kriteria multikolinearitas itu ketika korelasi antara variabel X dan antara variabel X itu lebih dari 0,9. Karena tadi variabel X-nya itu adalah CAR dan inflasi, sedangkan nilai korelasi CAR dan inflasi itu bertemu pada angka 0,410 lebih kecil daripada 0,9, maka tidak terjadi multikolinearitas. Kita lanjutkan pengujiannya. Ini kita tutup. Kita akan melakukan uji stasionaritas. Uji stasionaritas ini dilakukan satu persatu pada setiap variabel.
Yang pertama, kita akan menguji variabel ROA dulu. Klik 2 kali pada variabel ROA, kemudian klik view, unit root test, standar unit root test. Untuk uji stasionaritas, pertama kali kita memilih level, maka kita klik level, kemudian kita klik OK. Untuk hasilnya kita freeze dulu, kita name underscore 3 underscore 3 underscore s underscore ROA underscore L itu untuk level. Kemudian kita klik OK. Nah, kita baca dulu hasilnya. Pada uji stasionaritas ROA pada tingkat level, H0-nya ROA tidak stasioner pada tingkat level. H1-nya ROA stasioner pada tingkat level. ROA memiliki nilai probability ADF test sebesar 0,38, lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan ROA tidak stasioner pada tingkat level. Karena tidak stasioner pada tingkat level, maka kita akan melanjutkan pengujian stasionaritas pada tingkat first difference. Kita lanjutkan. Ini kita tutup. Klik view, unit root test, standar unit root test. Ini kita pilih yang first difference. Kemudian kita klik OK. Kita freeze, kita name underscore 3 underscore stasioner underscore ROA underscore F. Kita klik OK. Kemudian kita baca hasilnya. H0-nya ROA tidak stasioner pada tingkat first difference, H1-nya ROA stasioner pada tingkat first difference. DROA memiliki nilai probability ADF test 0,01 atau 0,0 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan ROA stasioner pada tingkat first difference. Karena sudah stasioner, maka uji stasioner untuk variabel ROA telah selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada variabel char dan invasi. Pertama kita pakai yang char dulu. Klik 2 kali, kemudian view, unit root test, standar unit root test. Kita pilih yang level, terus OK. Kita freeze, kita name underscore 3 underscore stasioner underscore 5 underscore char underscore 5. Kita klik OK. Kita baca hasilnya. Kita lihat di nilai probability char itu memiliki nilai probability 0,96 yang lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan char tidak stasioner pada tingkat level. Kita lanjutkan uji stasioner char pada tingkat first difference. Kita klik view, unit root test, standard unit root test. Kita pilih yang first difference, kemudian kita OK. Kita freeze, kita name underscore 3 underscore stasioner underscore char underscore F. Oke. Nah, kita baca hasilnya. Nilai probability char itu 0,00, itu lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan char stasioner pada tingkat first difference. Karena sudah stasioner, maka uji stasioner selesai. Kita lanjut pada variabel invasi.
klik view, unit root test, standar unit root test, kita pilih level, terus oke. Kita freeze, kita name underscore 3 underscore s underscore inflasi underscore level, kita oke. Kemudian kita baca hasilnya. Karena nilai probabilitas inflasi itu 0,41 lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak Hartle dan disimpulkan inflasi tidak stasioner pada tingkat level. Dilanjutkan uji stasionaritas pada tingkat first difference. Kita lanjut ke first difference, klik view, unit root test, standar unit root test, first difference. Oke. Kita freeze, kita name underscore 3 underscore stasioner underscore inflasi underscore f first difference. Oke. Kita lihat hasilnya. Nilai probability di inflasi yaitu 0,001 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak Hartle dan disimpulkan inflasi stasioner pada tingkat first difference. Ya. Uji stasioner selesai. Inflasi stasioner pada tingkat first difference. Selanjutnya kita akan melakukan uji kointegrasi. Ini kita tutup dulu. Kita pilih quick estimate equation. Kita tulis ROA C chart inflasi, kemudian kita oke. Selanjutnya kita pilih prop make residual series. Ini kita pilih ordinary dan name for resid seriesnya kita ganti menjadi ECT. Kita oke. Nah, setelah itu kita tutup dulu. Yang ini tadi kita freeze, kita name. Yang ini tadi kita name model panjang. Setelah di freeze, di name model panjang, kita tutup. Kita klik 2 kali pada ECT, klik view, unit root test, standar unit root test, kita pilih yang level, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya ini kita freeze, kita name menjadi underscore 4 underscore uji kointegrasi. Oke. Lanjut, kita baca dulu ya untuk uji kointegrasinya. Untuk uji kointegrasi, halnya ECT tidak stasioner pada tingkat level, tidak terdapat kointegrasi, dan satunya ECT stasioner pada tingkat level atau terdapat kointegrasi.
ECT memiliki nilai probability ADF test sebesar 0,01 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 dan ECT stasioner pada tingkat level atau terdapat kointegrasi. Karena terdapat kointegrasi, maka analisis data dengan ECF dapat dilanjutkan. Kita lanjutkan. Model jangka pendek. Kita tutup dulu. Kita klik quick estimate equation. Kita tulis D ROA C D char D inflasi CT min 1. Terus kita klik OK. Kita name model pendek. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik atau normalitas. Yang caranya kita klik view residual diagnostic histogram normality test. Ini kita freeze dulu, kita name underscore 6 underscore normalitas. Kita klik OK. Kita baca dulu hasilnya. Mana tadi? Oh, kita baca dulu yang model jangka pendek ya. Untuk model jangka pendek itu DROA sama dengan 0,009 plus 0,004 D-char plus 0,079 D-invasi 0,896 ECT-1 plus UT atau ROA sama dengan 11,692 ditambah 0,291 char plus 0,079 diinvasi min 0,896 ECT-1 plus UT. Ini uji normalitasnya. H0 residual berdistribusi normal, H1-nya residual tidak berdistribusi normal. Nilai probability sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan residual tidak berdistribusi normal. Kita lanjut. Diuji autokorelasi. Kita klik view residual diagnostic serial correlation LM test. Waktu include-nya 2. Nah, ini kita freeze, kita name underscore 7 autokorelasi. Oke. Kita baca dulu.
Kita baca dulu untuk hasilnya. H0 yang tidak terjadi autokorelasi, H1-nya terjadi autokorelasi. Nilai probability OBSR square sebesar 0,89 lebih besar daripada 0,05, maka bakal tolak H0 dan disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Kita lanjutkan ke uji heteroskedastisitas. Caranya kita view residual diagnostic heteroskedasticity test. Kita pilih yang Volkswagen Godfrey, kita oke. Nah, hasilnya kita freeze, kita name underscore 8 underscore heteros. Kita klik OK. Kita baca dulu untuk hasilnya. Untuk H0-nya tidak terjadi heteroskedastisitas, H1-nya terjadi heteroskedastisitas. Nilai probability OBSR square sebesar 0,847 ya, ini lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, selanjutnya kita tutup, kemudian model panjang yang ini kita klik 2 kali, kemudian kita freeze, name underscore 9 underscore model underscore panjang. Oke. Nah, kita save dulu. Kita pilih file, save as. Error correct. Kita pilih, kita save dulu. Kita save, kita pilih single precision, terus kita oke. Selanjutnya kita lanjut membaca hasilnya. Ini untuk model jangka pendek yang sama kayak yang di atas tadi. Nah, ini untuk interpretasi modelnya. C, nilai konstanta sebesar min 0,0095 tidak dapat didefinisikan. Untuk nilai D-char, nilai koefisien D-char sebesar 0,004 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dalam capital adequacy ratio atau D-char akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,004 unit dalam return on asset atau DROA dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan positif antara capital adequacy ratio dan return on asset, di mana peningkatan capital adequacy ratio cenderung mendorong peningkatan return on asset. Selanjutnya untuk variabel diinflasi, nilai koefisien diinflasi sebesar 0,081 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dalam inflasi diinflasi akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,081 unit dalam return on asset atau DROA dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan positif antara inflasi dan return on asset, di mana peningkatan inflasi cenderung mendorong peningkatan return on asset. Untuk variabel ECT-1-nya, nilai
koefisien ECT sebesar min 0,896 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif cepat terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ECM. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 89,6 per triwulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut. Membutuhkan waktu 100 dibagi 89,6 sama dengan 1,11 triwulan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan cepat dan moderat. Selanjutnya, untuk uji T, H0-nya D-char tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA, H1-nya D-char berpengaruh signifikan terhadap DROA. Untuk D-char, nilai probability-nya 0,0792 lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan D-char tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. Nilai koefisien bertanda positif 0,004 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan D-char terhadap DROA merupakan pengaruh positif yang signifikan. Yang tidak signifikan. Selanjutnya ada di inflasi. Nilai probability-nya 0,267 lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan di inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. Nilai koefisien bertanda positif 0,083 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan di inflasi terhadap DROA merupakan pengaruh positif yang tidak signifikan. ECT-1, nilai probability dari variabel ECT adalah 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap DROA, yang artinya ROA menyesuaikan perubahan dalam char dan inflasi pada periode yang relatif berbeda. Selanjutnya untuk uji F, H0-nya D-char, D-inflasi, dan ECT-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA secara simultan. H1-nya D-char, D-inflasi, dan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap DROA secara simultan. Nilai probabilitas F statistik 0,004 lebih kecil daripada 0,05. Maka tolak H0 dan dapat disimpulkan D-char, D-inflasi, dan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap DROA secara simultan. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Nilai adjusted R-squared sebesar 0,336 yang menunjukkan bahwa D-char, D-inflasi, dan ECT-1 mampu menjelaskan 36% atau 0,36 kali 100 variasi DROA, dan sisanya sebesar 64% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Selanjutnya pada model jangka panjang, modelnya ROA sama dengan 0,071 ditambah 0,007 ditambah 0,061 dikali char ditambah inflasi ditambah ECT. Untuk interpretasi modelnya, nilai konstan untuk variabel C, nilai konstanta sebesar 0,072 menunjukkan bahwa ketika capital adequacy ratio atau CAR, inflasi dan faktor error dianggap konstan atau tetap, maka rata-rata return of asset ROA-nya 0,072. Untuk variabel CAR, nilai koefisien CAR sebesar min 0,0073 menunjukkan bahwa CAR memberikan pengaruh negatif terhadap ROA. Semakin besar CAR atau capital adequacy ratio, maka ROA
atau return on asset semakin kecil. Jika CAR naik 1 miliar dolar, maka ROA turun menjadi 0,0073% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Inflasi. Yang ketiga ada variabel inflasi. Nilai koefisien diinflasi sebesar 0,0613 menunjukkan bahwa inflasi memberikan pengaruh positif terhadap ROA. Semakin besar inflasi, maka ROA atau return on asset semakin besar. Jika inflasi naik 1 miliar dolar, maka ROA naik 0,0613% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Untuk uji T-nya, H0-nya CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, H1-nya CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Untuk variabel CAR-nya, probabilitasnya 0,24 lebih besar daripada 0,05. Untuk nilai probabilitas dari variabel CAR adalah 0,24 lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai koefisien bertanda negatif min 0,071 menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA. Selanjutnya variabel inflasi, nilai probabilitasnya 0,13 lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai koefisien bertanda positif 0,061 menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA. Selanjutnya untuk uji F-nya, H0-nya CAR dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA secara simultan. H1-nya CAR dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap DROA secara simultan. Nilai probabilitas F statistiknya 0,262 lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan CAR dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA secara simultan. Untuk koefisien determinasinya, nilai adjusted R-squared sebesar 0,031 yang menunjukkan bahwa CAR dan inflasi mampu menjelaskan 3,1% atau 0,31 kali 100 variasi variabel ROA. Sisanya sebesar 96,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Terakhir untuk kesimpulannya, ROA, CAR, dan inflasi tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat first reference, serta terdapat kointegrasi sehingga HM dapat digunakan. Nilai koefisien ECT sebesar min 0,896 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif cepat terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model HM. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 89,6 per triwulan. Untuk kembali ke keseimbangan tersebut membutuhkan 100 dibagi 89,6 sama dengan 1,11 triwulan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Selanjutnya, ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap DROA, yang artinya ROA menyesuaikan perubahan dalam CAR dan inflasi pada periode yang relatif berbeda. DCAR dengan nilai probabilitas 0,0792 lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan DCAR tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. CAR dengan nilai probabilitas 0,24 lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Di inflasi dengan nilai probabilitas 0,267 lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan di inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. Inflasi dengan nilai probabilitas 0,13 lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sekian, terima kasih.
Sekian, apabila demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.